Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudara. Marilah kita mengangkat pujian syukur atas kebaikan Tuhan, sekaligus mengungkapkan permohonan agar hari ini kita dilindungi oleh-Nya. Maka kita bekali perjalanan kita ini dengan sabda yang diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 5 sampai 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5 dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, maka berkatalah kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain pun sudah turun untuk mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi dia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka lalu bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus sendiri telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu pun keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, maka orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belas kasih demi kemanusiaan. Kembali lagi, Yesus hadir dalam Injil untuk menyelamatkan orang sakit secara sempurna. Menyembuhkan orang lebih penting daripada hari Sabat. Begitulah kira-kira motivasi tindakan Yesus dalam Injil hari ini. Memang bahwasanya sebagai anak-anak Allah, kita pun dituntut untuk mempunyai keberanian memilih kemanusiaan di atas segalanya. Artinya, setiap rencana kebaikan seharusnya bermuara pada semakin meningkatnya martabat manusia. Saudari-saudara, demikian pula dalam hidup kita sehari-hari. Semua persembahan yang ditujukan kepada Tuhan semoga bisa menyentuh sisi kemanusiaan ini. Semua pelayanan yang diperuntukkan bagi gereja semoga juga mengangkat tema tentang kemanusiaan. Dengan membela mereka yang sakit, Yesus berani untuk meneladankan bahwa setiap perbuatan baik selalu membuahkan berkat bagi yang siap menerimanya. Maka mari sekarang kita mohon rahmat kemauan untuk berbuat baik demi kemanusiaan. Dan hari ini pula semoga semakin banyak orang yang terbantu melalui pelayanan kita, sehingga semakin nyatalah karya keselamatan Allah secara luas. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Baik, syukur bahwa Engkau selalu memberikan kebahagiaan bagi kami. Engkau memperhatikan kekurangan kami agar kami pun masih mampu menerima hidup secara bahagia. Kami mohon tuntun kami untuk bisa meneladankan apa yang telah Engkau buat bagi hidup kami itu. Semoga hari ini kami semakin mengutamakan kepekaan dan belas kasih untuk melakukan kebaikan pada setiap orang. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala rencana kebaikan kita selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.